Om Swastiastu. Semeton di channel @Turagung Mayudi. Hari ini saya akan mendatangi kediaman narasumber yang akan saya tanyakan terkait seni keagamaan dan kaitannya dengan upacara keagamaan Hindu di Bali. Oke Semeton, check this out. Aduh, tumben dik. Terus buka aja dibuka. Kan perlu dengar ini. Aduh, kenapa ini tumben? mungkin yang sapa mungkin. Semeton, tadi saya mengatakan bahwa akan mendatangi seorang narasumber. Ya, inilah narasumber kita yang bernama I Gusti Putu Suwano. Baik, Haji. Sebelum yang mulai ini berbincang hangat lah dengan narasumber ini, sekaligus beliau adalah teman, sahabat dan guru, karena memang terbiasa tiang dengan Haji niki meyaknya ini. Nah, dia nak maya. Itu semua adalah rezeki bagi kami seorang seniman, ya, seniman akademis. Beliau adalah seniman agamis. Ya. Ini sebelum lanjut kita sapa Semeton di rumah dengan mengucapkan panganjali umat Hindu. Om Swastiastu. Semeton, narasumber saya kali ini ialah I Gusti Putu Suwano. Selain seorang sahabat, beliau adalah sosok guru bagi saya dalam pementasan seni tari keagamaan. Baik Semeton, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel ini agar kita bisa selalu berinteraksi. Baik, ada jaga nembe begitu, kita nape ya mau bahasa Inggris sampun kita, ya please. Terwetan nape tersabah, terwetan ujar gitu. Tahu sakit satu nape nanti contohnya itu ya. Kan biasa kan, artinya sesuatu yang mendadak itu kan biasanya lebih bagus daripada kita mengkonsep-konsep sesuatu tapi nyatanya tidak bertemu kan. Akan lebih baik kalau itu direncanakan kemudian. Oh iya. Direncanakan kemudian. Sesungguhnya sudah direncanakan. Baik, jadi terkait konten tiang ini ternyata tiang sendiri, begitu juga pemirsa di rumah mungkin ingin mengenal lebih dalam terkait hubungan seni keagamaan dan ritual keagamaan Hindu gitu. Jadi dapat yang kita simak sedikit, apa hubungannya antara seni keagamaan dengan ritual keagamaan, khususnya di Bali kan? Ya, sebenarnya itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh terlepas. Jadi seni keagamaan itu tidak boleh terlepas daripada ritual. Karena asumsinya ketika kita melakukan suatu ritual upacara itu, yang diangkat dan dipersembahkan itu adalah hasil-hasil karya kita. Ya, salah satunya adalah bentuk seni, dan semua yang kita sajikan, persembahkan kepada kesadaran itu adalah yaknya dalam bentuk seni. Misalnya, kalau kita ngajukan Banten, itu ada seni. Seni apa? Ada ketuasan di sana. Ketuasan itu adalah ringitan. Nah, ringitannya inilah sebagai suatu hasil karya seni, sehingga dari daun yang akan kita persembahkan tidak berbentuk daun, tetapi ada juga berbentuk sampia, ada berbentuk canang, ada berbentuk yang namanya kuresari, ukiran-ukiran itu. Jadi itu namanya ketuasan atau ringitan. Kemudian ringitan itu bermakna, ringitan itu bayangan. Atau kata orang, ada juga yang mengatakan
Ringgitan itu sama dengan wayang. Wayang itu namanya bayangan. Makanya orang wayang disebut dengan ngeringgit. Ini wayang. Jadi kita membayangkan personifikasi besar yang dewasa Tuhan yang Maha Esa itu dalam wujud karya seni kita berupa salah satunya adalah banten. Dan dalam kaitannya dengan banten ini, tentunya ketika kita melakukan upacara prosesi upacara itu tentunya akan menampilkan seluruh hasil karya seni tentang keagamaan, termasuk di dalamnya ada yang namanya panca ite atau panca swara. Salah satu di dalamnya itu adalah yang sering kita lakukan, yaitu adanya tari topeng, itu. Kemudian ada wayang lemah, ada kidung, ada tarian, berupa rejang dan sebagainya. Itu semuanya itu terkait. Itu adalah merupakan bagian daripada ritual keagamaan Hindu Bali. Jadi menjadi satu kesatuan sehingga dalam proses pelaksanaan upacara atau dalam Bali itu tidak lepas dari yang namanya seni. Baik pemirsa, penjelasan Aji seperti itu tadi, makanya kenapa saya sendiri datang kepada beliau, karena memang beliau niki selain seniman tari topeng, beliau juga seorang pemeluk agama Hindu. Jadi antara seni dan keagamaan Hindu, beliau bisa menyatukan semua persepsi, semua jawaban yang ingin kita ketahui. Baik Ki, dari sekian tarian-tarian keagamaan Hindu, kan dibagi menjadi 3 itu. Ada tadi Tari wali, pada bebali, dan balik-balihan. Nah, yang termasuk tari wali kan rejang dewa, ada juga topeng, wayang lemah. Nah, ini kan begini. Nah, ini koleksinya Aji nih. Kalau istri dia bilang biar gampang memanggil Aji ini bilang Aji topeng, karena memang kalau dimanapun ngayah siapa itu Aji topeng. Nggak ada yang tahu itu Aji Wano itu Ji. Coba Aji jelaskan. Baik, terkait dengan ritual upacara keagamaan di Bali ini, jadi di Bali kan adanya upacara yang namanya Pancayate. Dalam konteks upacara Pancayate itu yang paling dominan kelihatannya itu adalah Dewa Yatmi, di mana dalam upacara Dewa Yatmi itu tentunya mengentaskan tari wali pada puncaknya. Nah, seperti tadi kita singgung bahwa tari wali itu diantaranya itu adalah tari topeng, itu diantaranya. Yang begitu. Jadi tari wali ini dimaksudnya adalah tari yang dipentaskan ketika upacara itu sedang berlangsung. Jadi mengiringi yang namanya upacara, mengiringi upacara itu. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada yang namanya pancaswara, bagian daripada upacara itu. Daripada upacara itu, upacaranya itu adalah suara pancaswara itu adalah suara gentel, kemudian ada suara kidung, ada suara gamelan, ada suara kulkul, dan ada suara daripada benang. Itu yang termasuk di dalam hitungan apa namanya tari wali itu. Jadi itu adalah pelengkap. Nah, kalau menurut ide Anda Madesi teman kan dikatakan ketika melakukan upacara pancayanya, ketika tariannya kurang, maka itu sendiri yang itu melaksanakan yang namanya mudra kita tariannya. Kemudian kalau gamelannya kurang, nah kurang begitu. Itu suara gentar. Jadi suara gentar itu gamelan. Nah, suara gentar itu gamelan. Kemudian ada suara mantra. Mantra inilah yang disebut dengan kidung kekawin. Nah, kidung kekawin. Nah, inilah yang disatukan saling melengkapi terkait. Nah, karena itu ketika kita menarikan yang namanya topeng di kawasan suci di pura ini, nah kita itu harus juga mengetahui sesananya, bagaimana sesana kita menarikan topeng wali itu. Yang menjadi hal penting dalam hal ini adalah materi yang disampaikan.
konsep itu. Jadi kita menyampaikan materi-materi itu misalnya tentang upacara Dewa Yamyo apakah itu kita bisa ngambil konsep bahwa kedatangan dalam Bidadari Kembar itu bisa, atau sejarah daripada desa itu, atau sejarah pulau itu. Nah itulah yang perlu kita sampaikan. Nah kenapa ada sejarah pulau itu? Tentunya melalui ritual-ritualnya. Nah kan sekarang kita bisa ulas ritual itu apa, misalnya seperti kalau kita mengeluarkan tokoh untuk menyampaikan tentang materi daripada suatu pengetasan itu, misalnya pesan-pesannya, pesan agamanya itu, misalnya ada di sana ketika upacara itu ada misalnya pengetahuan atau sangat surya. Apa isinya itu di sana kan gitu ya? Apa isinya? Itu ada biulalung, ada peji, uduh, kemudian ada yang namanya di bawahnya itu ada namanya ngerasanu. Itulah yang kita bahas sehingga masyarakat mengerti akan hal itu. Dan kemudian sekarang setelah itu kita bahas, kita juga membahas bagaimana menyampaikan bahwa sembahyang di pulau itu bagaimana ketika odalan, kemudian sembahyang di pulau itu bagaimana ketika tidak odalan. Nah, itu kita berikan pemahaman. Dan kemudian yang paling penting di sini adalah pertama itu tujuan kita berlihatnya. Tujuan kita berlihatnya itu apa? Nah itu yang disampaikan sehingga nantinya setelah upacara ritual itu selesai, ada pesan yang diingat oleh masyarakat atau umat itu sendiri dengan mendengarkan penerangan atau pencerahan dari topeng itu sendiri. Jadi itulah topeng itu sebagai media informasi yang fungsinya untuk memediasi, mengajak, mensupport, jadi mendukung atau mensupport itu ya. Kemudian sebagai motivator. Berarti kan harus ada interaktif nih, nanti komunikatif loh antara komunikatif antara. Jadi ketika kita menyampaikan dalam tari wali itu tidak semata-mata kita harus mencari yang namanya lelucon itu, tidak. Jadi lelucon itu akan datang dengan sendirinya ketika kita berhasil menyampaikan makna-makna dari ini sih. Jadi kan sampun lengkap lah tadi ini pengertian terkait pementasan seni keagamaan dengan makna-makna atau konsep-konsep yang disampaikan kepada penonton di sekitar atau pemerintah di dalam upacara hiburan itu tadi. Nah mungkin kan banyak ini koleksi-koleksi topeng ini atau kapel kayak gini. Nah coba Aji jelaskan satu persatu Ji, yang mana karakter topeng atau apa yang akan disampaikan oleh karakter topeng ini terkait upacara keagamaan. Semua bagus sekali. Nah, jadi ini adalah hanya beberapa. Biasanya kalau macet ini, pancegan ini tambah kapal sekali lagi juga bisa dan kapal pelumba. Jadi yang berucap adalah ini yang pertama pasti ini. Dan ini namanya kapal penasar. Jadi penasar ini karakternya adalah dia itu namanya juga penasar, ini dasar. Dia yang membuka semua permasalahan. Kalau kita membuat suatu karya ilmiah, jadi disinilah diuraikan rumusan masalahnya. Ini yang menguraikan rumusan masalahnya. Kemudian setelah itu didampingi oleh ini adanya. Nah ini namanya atau winjil. Dan ini adalah memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga nantinya ada penyelesaian pada babak ini. Pertama ini ada masalah dan ada penyelesaiannya. Kemudian rumusan masalah yang tidak dapat diselesaikan dan ini penasar ini merasa belum puas, maka perlulah diadakan lagi tokoh. Misalnya kalau tidak tokoh ya tokoh yang namanya tokoh penanda atau pemimpin seperti itu. Nah ini pemirsa. Betul nih, kami ini karakter anak insir lah, atau yang diinsirkan nih, yang kita berikan petua-petua
biasanya kapal ini memberikan petua itu tentang prosedur bagaimana kita melihatnya. Kalau satu contoh misalnya, kalau saya merancang ini, saya berikan pertama dulu, mayatnya di Bali itu harus nganutin tekenang sastra agama. Itu sastra agama ada bibinya itu. Kemudian kita ambil salah satu contoh yang masuk di dalam kitab fiksi kita. Misalnya tentang yatnya itu di mana? Ya salah satunya yang secara umum diambil dari kitab Menawarana Sastra, yaitu tentang Dharma Siddhartha. Yaitu ada dan Dharma Siddhartha, ampun keluar kira kemudiannya gitu. Sehingga dilihat iksa sakti desa kaladatu. Iksa itu tujuan, apa itu tujuan kira kemudiannya? Kemudian di Bali ada ayatnya, animakan pancayatnya. Tujuannya kian. Nah itu gitu. Yang supaya nama tujuan ayatnya, maka sakti lantaran. Sakti itu kemampuan. Kemampuan kira kemudiannya, kamu kira kemudiannya. Dua sebuah ada tingkatan ayatnya. Adalah siau, animakan Mister Mario Damo lagi bentuk dulu. Nah jadi ya, dalam begini. Sakti kemampuan dah di kemampuan iksa sakti desa di jauh ijo mayatnya di Pemraja, mayatnya di Poibuan, di Panti, di Pulau Kayangan, kayangan jagat nak melenan catur di sini mayatnya sehingga di patukan yang di patukan mau kalukan itu mayatnya ini bangunan ya ini medali mahal. Ini Bondas ini adalah watak orang-orang biasa, jadi masyarakat biasa yang awam terhadap yatnya itu sendiri. Sehingga di sini mereka itu selalu mengeluarkan protes, lalu mengeluarkan protes, kecaman, kritik dan sebagainya. Tapi inilah sebenarnya yang menjadikan kita itu selalu introspeksi diri, karena ini adalah sebuah karakter untuk mengkoreksi atau mengkritik sehingga apa yang kita perbuat itu menjadi lebih baik. Jadi inilah tokohnya ini sebenarnya seperti itu. Dan ini adalah raja, ibaratkan raja tapi dalam penopeng di Bali harus ini dikeluarkan karena konsep dari budayanya di Bali itu ada istilahnya konsep pura puri dan dasa. Bukan Purana Pura. Bukan Pura. Pura puri dan nah yang akan dipersembahkan itu tentunya dicari di pasar, kemudian dibawa ke puri, bawa ke rumah. Setelah dibawa ke rumah, dibuatlah sesajen dan dibawa ke puri. Nah, konsepnya setelah di puri adalah yang namanya karena sistemnya kerajaan itu. Nah, di sana ada yang namanya triupo saksine triupo saksine. Dewa saksi ke Legenda Betara sana kemudian Buddha saksi diwujudkan dalam bentuk bercadu. Manusia saksi, inilah manusia saksi itu jadi raja itulah, pemimpin itulah sebagai saksi bahwa kita itu melaksanakan jadi ini adalah penobir, karena itu sebagai pengraja kaya dan nobir kaya. Nah, itulah sebenarnya yang karakter daripada ini adalah karakter pemimpin. Jadi kita itu harus selalu hormat dan menghormati pemimpin kita dalam melaksanakan kegiatan apapun di kehidupan ini, terutama di Bali itu dalam upacara yang harus menghormati pemimpin dengan cara mengundang beliau untuk nodir, nyaksi, mengundang bukan dengan untuk mengajukan proposal. Nah, jadi undang itu adalah untuk menyaksikan bahwa kita meyakini
Pemirsa di channel ini luar biasa sekali penjelasan, penerangan, penyuluhan dari narasumber yang hadir kali ini. Baik, semoga di lain waktu nih, lain kesempatan, Rahina Sanediana boleh kacunduk malih. Lagi, semunika demun, sinapikan untuk. Makin rumun. Apa lagi? Rumun lagi. Konsep bedaan itu. Ini apa pemirsa untuk para Mas Santi itu mungkin. Om Santi Santi Santi. Oh.